Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Vina Samira, NPM 2213 053145, ingin mengumpulkan hasil dari tugas UTS Landasan Pendidikan. Nah, apa kabar? Kita udah lama ya nggak ketemuan, mulai terakhir kalau nggak salah itu kita ketemuannya pas waktu perpisahan SMA ya. Selamat ya, kamu lulus PGSD. Aku juga ikut senang loh. Nah, aku mau nanya-nanya nih, siapa tahu kamu tahu gitu, kamu kan anak PGSD. Aku mau nanya, kalau pengertian pendidikan itu apa sih? Pengertian dan makna pendidikan adalah sesuatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Pendidikan dan manusia adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Kalau tidak ada pendidikan, mungkin manusia tidak ada pada masa sekarang. Nah, yang kedua nih, pandangan pribadi kamu mengenai kondisi pendidikan saat ini dan kaitkan dengan landasan pendidikan. Siapa tahu kamu tahu gitu. Kok kamu nanya saya? Emangnya kamu nggak punya HP ya? Atau jangan-jangan kamu nih nggak punya kuota? Makanya kamu nanya-nanya sama saya nih. Tapi nggak apa-apa, saya baik. Jadi saya mau jawab pertanyaan kamu nih. Pada masa sekarang, sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan yang tinggi. Jika sebenarnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia diterapkan selama 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah. Namun, kini telah dijadikan menjadi 12 tahun, yaitu meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Pendidikan menjadi sektor yang amat penting bagi kemajuan suatu bangsa, yaitu sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mendidik dan memberikan pengetahuan secara akademis, keterampilan, hingga perilaku. Kalau pandangan kamu secara pribadi mengenai aliran-aliran dan asas-asas pendidikan sebagai calon guru gimana? Kalau tentang itu gimana ya? Nah, maaf ya, sore-sore ini bakalan aku jawab nih. Nah, aliran-aliran pendidikan juga dijabarkan oleh para ahli, yaitu seperti aliran naturalisme menyatakan semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Pengaruh lingkungan juga dapat merusak pembawaan anak. Imperialisme menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Nativisme menyatakan perkembangan ditentukan pembawaan sejak lahir, faktor lingkungan kurang berpengaruh pada pendidikan anak. Kemudian konvergensi menyatakan bahwa proses perkembangan anak baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang penting dalam perkembangan pendidikan anak. Nah, tapi aliran-aliran juga ada yang baru nih dalam pendidikan, yaitu pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja. Nah, lanjut nih, kita ke azas dari pendidikan, yaitu azas Tut-Wuri Handayani, yaitu jika di depan menjadi contoh, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat, dan motivasi. Dan jika di belakang mengikuti azas awas. Sedangkan yang kedua yaitu azas belajar sepanjang hayat. Merupakan sudut pandang dari sisi lain dari pendidikan seumur hidup. Dalam latar belakang pendidikan seumur hidup, proses pembelajaran di sekolah mengemban tugas sekurang-kurangnya 2 misi, yakni pembelajaran peserta didik dengan efisien dan efektif dan serentak dengan meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar mandiri sebagai basis dan belajar sepanjang hayat.
Ditinjau dari pendidikan sekolah, masalahnya adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu program belajar dan mengajar sehingga mendorong terwujudnya belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, terbentuknya manusia dan masyarakat yang mau dan mampu terus meneruskan belajar kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua aspek sebagai berikut: aspek dimensi vertikal dan aspek dimensi horizontal. Oh gitu, tapi jelasin dong tentang hakikat manusia dan kaitannya tentang pendidikan. Sebutin juga rencana kamu di masa depan menjadi seorang guru. Jadi, manusia adalah makhluk yang memiliki derajat lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya. Kemudian, pendidikan merupakan suatu proses yang dapat mengubah perilaku dan sikap manusia dalam upaya untuk menjadi manusia yang dewasa, melakukan pembelajaran dan pelatihan dalam pendidikan. Nah, rencana kedepannya itu aku mau menjadi seorang guru yang profesional, yang tidak dibenci oleh muridnya tapi dicintai gitu. Untuk sekarang ini sih aku lagi fokus untuk belajar tentang pendidikan, tentang teknologi, mulai untuk menentukan rencana mengajar gitu, belajar mengenali karakter siswa dan lain-lainnya juga. Terus implikasi konsep pendidikan yang ingin kamu capai untuk jadi seorang calon guru itu gimana sih? Vina itu punya cita-cita kalau seandainya Vina itu jadi guru, Vina harus mempunyai sifat yang profesional, yang bisa bertanggung jawab pada murid-muridnya, yang bisa membimbing murid-muridnya dengan baik, yang bisa dicintai oleh murid-muridnya, dan terus agar bisa menjadi seorang guru yang dikenang oleh murid-muridnya gitu loh. Sembari memberikan ilmu, harapkan juga muridnya itu bisa mendoakan kita juga. Dan juga 5 kelompok sifat dari seorang guru kan ada sifat profesional meliputi komitmen untuk bekerja, rasa percaya diri, bisa dipercaya dan menghargai orang lain. Terus sifat berpikir meliputi kemampuan analisis dan selalu berpikir konsepsional. Yang ketiga, sifat yaitu bisa diharapkan dan bisa diandalkan dengan situasi maupun mempertahankan hasil pencapaian tujuan yang sangat tinggi. Yang keempat, sifat kepemimpinan yaitu memiliki sifat fleksibel, akuntabel, dan keinginan kuat untuk terus belajar. Yang kelima, sifat relasi dengan orang lain, memiliki banyak relasi dengan unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan dan memiliki keahlian yang berbagai pekerjaan pendidikan secara komparatif dan komprehensif. Makasih banyak ya kamu udah jawabin pertanyaan aku yang banyak. Kamu juga udah jabarin satu-satu gitu. Maaf ya aku ngerepotin kamu, tapi makasih banyak ya. Semoga kamu sukses jadi guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.